Ternyata undang-undang menghalangi pemilu jadi objek angket. Kok bisa? Saya rasa di tempat ini kalau tidak salah saya bilang Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu menghalangi hal ihwal pemilu untuk menjadi objek angket. Pak Habib itu yang bikin Undang-Undang 7 2017 ya. Mulai dari perencanaan sampai dengan perselisihan hasil pemilu gitu, semua diatur. Ada yang apa yang saat ini dibicarakan dengan curang ya, walaupun ya sebenarnya terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bukan curang, tapi pelanggaran. Pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran yang sifatnya bisa terstruktur, sistematis dan masif, begitu ya. Lalu ada sengketa proses, lalu kemudian ada perselisihan hasil. Itu 3 term yang diatur atau 3 hal yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Semuanya disediakan cara menyelesaikannya. Pelanggaran administrasi misalnya, apapun yang dikategorikan terstruktur, sistematis, bla bla bla, Bawaslu. Proses Bawaslu juga. Proses administrasi ya, pendaftaran bla 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 bla, administrasi juga. Kalau Anda tidak setuju dan itu penyelesaian di Bawaslu. Kalau Anda tidak setuju dan hasil yang diputuskan oleh Bawaslu, Anda sengketakan itu ke pengadilan TUN. Khusus mengenai hasil harus di Mahkamah Konstitusi. Itu pun ada catatan sebenarnya. Hasil yang dinilai mempengaruhi perolehan suara, mengubah peta perolehan suara dari kalah menjadi menang atau dari menang terus jadi kalah atau harus putaran kedua dan seterusnya. Itu yang disediakan di dalam Undang-Undang 7 2017 dan itulah kerangka hukum yang dipakai. Pertanyaannya adalah karena sekarang ini orang bicara mengenai bla 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 angket dan semacam itu tadi, maka pertanyaannya adalah apakah orang-orang ini berpemilu tidak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017? Pasti tidak. Pasti mereka menggunakan Undang-Undang 7 2017. Maka nalarnya adalah orang itu menundukkan diri, mengikatkan diri pada seluruh ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 7 2017. Konsekuensinya hal ihwal pelanggaran atau sengketa atau perselisihan selesaikan dengan Undang-Undang 7 2017. Tidak di luar itu. Anda suka atau tidak. Kalau kita bicara sistem ya, kita bekerja berdasarkan sistem. Tidak suka-suka. Kalau suka-suka ya lain lagi ceritanya. Kalau suka-suka jatuhnya yang banyak akan mengalahkan yang kecil. Yang kecil akan sudah pasti terseok-seok. Pasti bukan itu kan yang bangsa ini pilih kan. Itu sebabnya Pak Habib dan teman-teman DPR dan pemerintah itu bikin undang-undang. Begitu. Jadi hanya itu. Karena itu. Tapi saya tidak mau sebutkan subjek orang itu. Saya rasa ada orang penting, bukan saya rasa ada orang penting di kubu 03 yang sudah nyata-nyata mengatakan bahwa sebagian dari isu yang dibicarakan untuk diangketkan itu, dipersoalkan dalam hasil pemilu ini tidak bisa masuk dalam kerangka kecurangan pemilu, tapi masuk dalam undang-undang yang lain dan itulah yang menjadi objek. Tapi hal itu tidak dikerangkakan dalam soal pemilu. Bansos misalnya itu bukan bagian dari dan atau hal ihwal pemilu. Sehingga kalau itu mau dipertanyakan tidak bisa tidak inline dengan pemilu. Kalau toh diangketkan soal itu barangkali yang mau diangketkan, tapi dia tidak bisa dikoneksikan dengan pemilu. Dengan pemilu.